Ya, boleh. Mbak Putu ya hari yang sekarang memimpin ya. Udah. Oh ya, udah full kamera aku. Nah, udah.
Assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Selamat. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Salam, Indra. selamat Selamat siang semuanya. siang. Salam kenal. Baru bertemu ya. Oke, baik. Ini sudah lengkap semua gak ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, ini ada Mbak Nurul nih. Mbak Nurul apa kabar, Mbak Nurul? Alhamdulillah sehat, Pak Alhamdulillah Indra. sehat ya Mbak ya. Bagaimana dengan Pak Indra? Sehat, sehat, sehat Mbak Nurul. Sedikit batuk nih teman-teman ya. Jadi nanti apa namanya kalau sedikit terganggu dengan batuk, jadi saya banyak minum ini teman-teman ya. Jadi sama juga teman-teman nih kalau ada yang apa namanya minum disiapkan aja gitu ya. Jadi nggak harus apa namanya izin Kang Indra, Pak Indra ke belakang untuk ambil minum, ambil aja teman-teman ya. Oke baik. Tuh baru diceritain batuk lagi ya. Oke, baik teman-teman sudah jam 1 ya, udah jam 1. Oke, baik untuk ketua kelas kita siapa ini ketua kelompok kita nih? Saya Pak Mas Ramadhani. Oke, Mas Doni panggilannya mungkin ya atau Ya, Mas Rama? sebenarnya Doni, tapi karena di sini ada dua Doni, boleh Ada panggil dua Doni. ya Mm-mm. Ramadhani aja, Pak. Oh, Deka Ramadhani aja. Oke, jadi Mas Rama ya, Mas Ramadhani. Baik, Mas Rama. Kita mulai. Oke, seperti biasa ya, laporan dulu dan nanti selanjutnya apa dipimpin doa ya dengan siapa nanti mimpin doanya? Sudah ada? Kebetulan sekarang udah ditugaskan ke Mbak Putu. Oke, mau ke Bapak tuh ya. Oke, baik. Oke, baik. Baik, silakan Mas Ramadona bisa laporan dulu. Baik, izin Kang Indra, Pak Indra, saya yang ketua piket hari ini. Jadi untuk teman-teman semua, duduk siap, gerak. Lapor peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3 BRIN, Angkatan 2, kelas A tahun 2024, jumlah 10 lengkap, siap menerima materi. Lanjutkan, pimpin doa. Siap, lanjutkan. Izin Kang Indra, Bu Nurul, dan teman-teman sekalian, sebelum kita melaksanakan kegiatan hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Putu. Kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini kita mulai agenda 4 ya, agenda 4 coaching dan mudah-mudahan teman-teman apa namanya tadi diakhiri dengan agenda 3 teman-teman ya pada saat pagi gitu ya. Teman-teman di pertemuan sinkronus yang kedua gitu ya, penguatan di materi untuk peran dan kedudukan ASN, terutama untuk apa namanya smart ASN. Wah, kan gitu teman-teman ya. Bagaimana kita menjadi seorang talent leader untuk di apa di era digital ini. Oke, baik teman-teman. Eh, saya tentunya ingin berkenalan dulu dengan teman-teman gitu kan ya, dan saya izin share untuk bahan tayang saya, dan bahan tayang ini nanti akan selalu kita pakai teman-teman ya sampai akhir nanti. Wah, sampai akhir nanti kayak lagu ya teman-teman ya, sampai akhir nanti. Jadi nanti saya update gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti tinggal di refresh aja gitu kan ya. Di refresh saja. Oke, baik hari ini agenda 4 coaching teman-teman ya. Sebetulnya lebih arah ke apa kita diskusi, lebih ke penguatan teman-teman agenda 1, 2, dan 3 gitu kan ya. Dan tentunya saya ingin tahu juga kesiapan teman-teman gitu kan ya. Apakah sudah ada dalam pikiran teman-teman, sudah ada dalam benak teman-teman terkait dengan isu-isu yang akan diangkat gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa membuat sebuah dokumen gitu ya, rancangan aktualisasi, nanti ada laporan aktualisasi dan tentunya bisa membuat sebuah proposal apa pendanaan riset yang isunya diangkatkan gitu teman-teman ya. Baik, tak kenal maka tak sayang katanya teman-teman, tak sayang maka tak cinta ya. Ini dia profil saya teman-teman.
Oke, teman-teman, itu ya bukan selintas lagi teman-teman ya. Mungkin itu perjalanan karir saya teman-teman ya. Jadi 2008 teman-teman, 2008 2009 itu saya sebagai pegawai Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dulu teman-teman ya, sebelum bergabung menjadi BRIN nih gitu ya. Jadi 2008 saya informasinya sebagai Widesuara teman-teman ya, backgroundnya hukum, diminta untuk membuat kontrak kerja kontrak kerja sama lah kan gitu teman-teman ya, untuk kegiatan pelatihan dan sebagainya kan gitu. Nah, karena pekerjaan saya itu hanya menyusun kontrak gitu kan ya, yang hanya sekali aja gitu teman-teman ya, karena kan itu sifatnya berulang terus gitu kan ya, dan tidak ada perubahan-perubahan, hanya perubahan tanggal, nilai kontrakan gitu ya. Akhirnya apa teman-teman? Akhirnya saya menjadi bendahara lah ceritanya dulu itu gitu ya. Yang ekspektasi saya itu dulu sebagai Widaiswara teman-teman awalnya. Oh, saya ngajar lah apalah kan gitu teman-teman ya. Nah, ternyata teman-teman gitu kan ya, sebagai ASN kita tidak sepenuhnya bisa di awal-awal terutama ya teman-teman ya. Kita harus banyak belajar gitu kan akhirnya. Tetapi untuk teman-teman yang periset, saya kira tidak akan terlalu diganggu oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya administratif kan gitu teman-teman ya. Kalau saya dulu diganggu lah ceritanya kan gitu ya. Nah, itulah review terkait dengan manajemen ASN. Wah, saya kaitkan ya dengan pengalaman saya. Jadi teman-teman, saya juga ingin berkenalan dengan teman-teman gitu ya, karena kita akan selalu berhubungan gitu ya, dan cukup lama nanti sampai Agustus ya teman-teman ya, kita akan berkomunikasi gitu kan ya. Saya ingin tahu juga dari teman-teman, silakan teman-teman menyampaikan perkenalannya gitu kan ya, nama lengkap dari instansi mana, unit kerja ya, instansi jelas lah ya, unit kerja ya, teman-teman dari pusat riset mana, dan tentunya ini teman-teman, saya ingin tahu apakah teman-teman sudah punya gitu ya, paling tidak ada gambaran tema isu rencana aktualisasi gitu ya. Kalau ada silakan disampaikan, kalau tidak ada tidak apa-apa gitu kan ya, karena memang prosesnya hari ini kita belum sampai kepada penentuan tema gitu kan ya, karena tema isu rencana aktualisasi ini teman-teman harus ya wajibul kudu gitu ya. Udah harus kudu lagi wajib lagi ya berkomunikasi dengan mentor. Kan gitu teman-teman ya. Nanti kita sampaikan peran mentor itu seperti apa di dalam proses rencana aktualisasi ini. Kan gitu teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman bisa menyampaikan perkenalannya, nama lengkapnya disampaikan, dari pusat riset mana gitu kan ya. Dan apa sudah memiliki ya tema isu rencana aktualisasi. Saya ingin mencatat di antara teman-teman siapa saja yang yang sudah ada gambaran gitu teman-teman ya, yang belum ada juga tidak apa-apa, nanti kita bisa berkomunikasi lagi ya, bisa ngobrol lagi. Oke, baik teman-teman, supaya tidak lama-lama gitu kan ya, saya akan memutar nama teman-teman gitu ya, dan secara bergiliran ya teman-teman ya, secara bergiliran nanti silakan menyampaikan tadi ya perkenalan dan unit kerja dan tema isu yang akan diangkatnya. Oke ya, kita mulai saja teman-teman. Diawali dari siapakah ini? Semuanya dapat giliran tentunya teman-teman ya. Ini siapa yang pertama dapat arisan kita nih teman-teman? Oke, ini Mas Muhammad Fakhrudin ya. Oke, silakan Mas Muhammad Fakhrudin. Iya, baik. Terima kasih Pak Indra. Ya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhrudin. Saya ya. dari panggilannya Pak Fakhrudin atau Pak Ruli. Saya dari Oke. Pusat Riset Komputasi.
background Komputasi. saya, iya, background saya di matematika terapan gitu. Oke. Nah, untuk rencana aktualisasi ini sebenarnya saya masih ini apa namanya diskusi dengan mentor begitu dan apa namanya untuk topiknya sendiri memang rencananya lebih ke penerapan pemodelan matematika di epidemiologi sih, spesifiknya ke sana. Oke. Baik, paling tidak sudah ada apa namanya langkah-langkah yang harus kita lakukan teman-teman ya, yang belum punya ide kan paling tidak sudah bisa berkomunikasi dengan mentor gitu kan ya. Oke, di antara teman-teman Mas Fahri apa Mas Fahar apa tadi panggilannya Fahru ya? Apa? Rolling Fakhrudin ya Pak. Rudi. Oke, Mas Rudi. Sorry Mas Rudi, maaf ya. Oke, Mas Rudi dan teman-teman sudah tahu ya nama-nama mentornya ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Sudah. baik. Itu adalah potensi pertama, teman-teman ya. Kita sudah tahu dulu mentornya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Kita lanjut teman-teman ya. Oke. Apa isu yang diangkat tentunya nggak jauh-jauh dari apa yang menjadi kepakaran teman-teman ya, dan kebutuhan organisasi tentunya ya, dengan apa berkomunikasi dengan mentor tadi gitu kan ya. Oke, Mas Rudi, terima kasih. Kita lanjut ke siapa ini? Mas Davin kayaknya ya. Oke, silakan. Davin Pilo. Halo, suara saya terdengar? Terdengar dengan Ya, baik, Mas. Silakan. selamat siang Pak Indra dan Selamat rekan siang. semuanya. Perkenalkan, nama saya Davin Pilo, saya dari Pusat Riset Fotonika. Terkait isu atau tema rancangan aktualisasi, sebetulnya kemarin sempat ngobrol dengan mentor, Ya. itu Ibu Vina di PRF juga. Kebetulan beliau juga punya kepakaran yang hampir mirip walaupun arahnya berbeda. Saya di bidang fotokatalisis gitu. Kebetulan kalau dulu di Jepang, saat saya studi S3 fokusnya ke energi terbarukan, tapi kalau di Ibu Vina lebih fokus ke pengolahan limbah dan juga untuk biologi lah, ke arah bakteri dan pengolahan bakteri dan kawan-kawan. Ya. Jadi kebetulan yang kalau pengolahan limbah itu saya kerjakan di S1 dan S2. Jadi ya kemungkinan besar untuk sementara, mengingat kondisi dan juga visibilitas penelitian itu diadakan, bagaimana Ya. teknologi fotokatalisis itu diterapkan untuk pengolahan limbah menggunakan terutama fokusnya pada penggunaan cahaya tampak, karena selama ini lebih banyak menggunakan UV, jadi kalau sekarang lebih fokus ke cahaya tampak. Sepertinya itu ya, lebih ke pengembangan material eh, material baru semikonduktor untuk pengolahan limbah menggunakan teknologi fotokatalis. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, luar biasa, baik Mas Davin ya. Sudah ada gambaran dan bahkan sudah berkomunikasi dengan mentor teman-teman. Kalau satu kepakaran tapi sedikit beda arah kan lumayan enak ya Mas Davin yang ngobrolnya gitu kan ya. Jadi paling tidak sudah ada apa namanya, sudah ada gambaran-gambaran informasi-informasi. Teman-teman, sangat penting kita berkomunikasi dengan mentor gitu kan ya, karena tentunya mentor memiliki pengalaman teman-teman ya, memiliki pengalaman, dan saya kira kepakaran yang teman-teman miliki juga memiliki keunikan ya masing-masing ya. Jadi silakan disesuaikan dengan arahan mentor. Baik, Mbak Putu Juliandari. Mbak Putu, silakan Mbak Putu. Selamat siang Pak Indra dan teman-teman. Jadi saya Putu Yuliandari, bisa dipanggil Putu, dari Pusat Riset Biomedis Organisasi Riset Kesehatan. Jadi untuk rancang aktualisasinya rencananya untuk mengambil tema tentang tuberkulosis, karena Indonesia merupakan negara kedua dengan kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Dan untuk detailnya, bekerja sama dengan Rumah Sakit Paru di Puncak, namun untuk detail di rancangan aktualisasinya akan berkomunikasi lagi dengan mentor, karena mentornya berbeda. Pusat riset BPOT, tapi masih sama-sama organisasi riset kesehatan. Kiranya demikian. Oke, jadi mentornya berbeda pusat riset ya, Mbak Putu ya. Oke, tapi satu OR ya. Oke, satu OR. Baik, nggak masalah. Oke, nggak masalah. Teman-teman kan mentor ini bukan seperti kita sedang bimbingan skripsi, tesis, disertasi ya. Tapi tadi nanti arah-arah kebijakannya kan gitu ya, di organisasi riset kan gitu ya.
Jadi apa nggak terlalu masalah teman-teman ya. Paling tidak nanti teman-teman ada teman diskusi. Nah, itu dia. Ada teman diskusi yang kepakarannya mendekati. Kan gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Putu. Kita lanjut teman-teman. Kayaknya udah siap-siap semuanya ini ya. Oke, kita lanjut sekarang untuk dengan Mas Doni. Silakan Mas Doni. Oke, selamat siang Pak Indra, teman-teman sekalian. Nama saya Doni Dwi Putra dari Pusat Riset Fisika Kuantum. Untuk tema aktualisasi saya, sebenarnya saya belum berkomunikasi dengan mentor saya dari Pusat Riset Metalurgi, tapi saat ini saya terpikir untuk meneruskan pekerjaan riset saya tentang pemodelan baterai kuantum. Ya, oke. Jadi paling tidak sudah ada bahan ya Mas ya. Oke, itu dia teman-teman. Jadi apa rencana aktualisasi yang teman-teman akan lakukan, laporan aktualisasi akan teman-teman lakukan akan lebih mudah kalau memang kita sudah ada bahannya teman-teman gitu ya. Jadi sebetulnya untuk melewati latsar ini kan ada 3 hal teman-teman. Saya selalu bilang gitu kan ya. Bagaimana caranya untuk memudahkan kita apa menikmati latsar ini keluar dengan tenang, dengan nyantai gitu ya. Yang pertama adalah prinsip yang pertama adalah teman-teman hadir gitu kan ya di latsar ini. Hadir itu ya teman-teman seperti ini hadir setiap pembelajaran kan gitu ya. Yang kedua adalah mengalir teman-teman. Mengalir itu adalah mengikuti semua penugasan gitu kan ya. Terus juga apa namanya menyusun rancangan aktualisasi yang memang tidak yang menyulitkan teman-teman gitu kan ya. Saya lebih menyarankan apa isunya yang diangkat itu adalah isu yang memang menjadi kepakaran teman-teman gitu kan ya. Tetapi tentunya itu dikomunikasikan dengan mentor gitu kan ya. Kadang mentor pinginnya ini itu gitu ya. Teman-teman sampaikan gitu ya. Pak, mohon maaf saya terkendala dengan ini dengan itu kan gitu ya. Sampaikan. Komunikasi dengan mentor itu sangat baik teman-teman gitu ya. Yang ketiga apa teman-teman? Nanti akan nampak cakrawala latsar itu gitu ya. Rancangan aktualisasi akan seperti apa, laporan aktualisasi akan seperti apa gitu ya. Proposal pendanaan riset RIM itu akan seperti apa. Jadi hadir mengalir ya gitu ya. Hadir mengalirlah dan nanti akan nampak cakrawalanya itu. Saya sepakat dengan Mas Doni gitu ya teman-teman apa carilah isu-isu yang memang menjadi kepakaran teman-teman. Mbak Putu tadi sampaikan Mas Davin gitu ya, Mas Doni dan Mas Rudi juga disampaikan gitu ya. Ini sesuai dengan kepakaran teman-teman gitu ya. Sampaikan ke mentor bahwa ini menjadi apa namanya passion gitu kan ya. Dan tentunya kalau datanya sudah ada teman-teman itu kan paling udah setengah jalan kan gitu ya Bun, ya. Sudah setengah jalan gitu kan ya kita tinggal menyesuaikan format aja gitu kan ya, tinggal melihat bahwa kegiatan-kegiatan itu sudah mengcover core value belum. Nah itu dia teman-teman ya, core value ASN gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman, terima kasih ya Mas Doni ya. Kita lanjut teman-teman, ini akan berhenti di siapa ini, di Mbak Hairunisya kayaknya ya. Oke. Terima kasih, kenalan Pak. Nama saya Herunisa, dipanggil Nisa. Saya dari Iya. PR Preservasi Bahasa dan Sastra. Soal ributnya ada background. Rencana aktualisasi saya sudah berkomunikasi dengan mentor juga. Dan mirip dengan Pak Doni ya, saya sebenarnya sedang ada riset yang berjalan tentang dokumentasi bahasa yang terancam punah di Maluku. Jadi nanti rencananya saya mau melanjutkan itu dengan dikombinasikan ya. Jadi fokusnya sama karena ini juga termasuk proyek pertama di bahasa itu, jadi juga masih banyak ranah yang masih saya bisa telusuri lagi. Oke, jadi sudah ada gambaran ya, Mbak Runisa ya. Sudah ngobrol-ngobrol dengan mentor juga ya, Mbak? Sudah. Sudah ya, sudah berkomunikasi dengan mentor. Wah, ini sudah curi star lah teman-teman ya. Sudah curi star lah kalau memang sudah ngobrol dengan mentor teman-teman ya.
Yang belum berkomunikasi dengan mentor, ya segeralah teman-teman ya, supaya nanti kita mendapatkan kejelasan isu mana yang akan diangkat. Karena kita akan selalu dengan mentor teman-teman ya, dalam menapis isu gitu ya, memilah dan melakukan analisis itu pasti akan dengan mentor teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Khairunisya. Kita lanjut kepada Mbak Evita Astria. Perkenalkan, nama saya Evita Astria. Saya dari Pusat Riset Teknologi Polimer. Untuk rancangan aktualisasi, saya terpikir untuk melakukan riset tentang sintesis material hybrid ya. Saya ini fokusnya itu di metal organic framework, jadi salah satu material hybrid yang bisa digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Ada 2 aplikasi yang terpikir. Yang pertama untuk katalisis untuk produksi biodiesel, jadi pengganti diesel yang dari minyak bumi. Atau yang kedua digabung dengan selulose, jadi kita gabungkan SIMOV ini dengan selulose untuk water remediation, jadi untuk pembersihan air seperti untuk menghilangkan dyes atau heavy metal di dalam air seperti itu. Mungkin itu. Oke, siap Mbak Evita. Teman-teman, saya ngangguk-ngangguk bukan saya berarti mengerti dengan konten yang teman-teman ya. Tapi saya paham, oh teman-teman sudah ada gambaran gitu ya, dan saya bisa bisa membaca pola teman-teman, mindset teman-teman, oh sudah siap gitu ya, dengan cara teman-teman berbicara seperti itu gitu ya. Jadi menambah keyakinan saya, teman-teman sudah kayaknya udah jadi ya, rancangannya udah 50%, belum apa-apa udah jadi teman-teman ya. Ya, nanti kita tinggal menyesuaikan format aja teman-teman ya. Yang penting kan kontennya sudah ada di gambaran teman-teman. Oke, kita lanjut ke Mbak Asmida. Silakan Mbak. Nama saya Asmida Herawati. Saya satu pusat riset sama Mas Davin tadi. Terus kita juga sudah pernah diskusi di grup meeting. Ada juga coach kami, Mbak Pina di sana. Dan ada juga kepala pusat riset. Terus kami juga berdiskusi mengenai penelitian yang akan kami kerjakan. Dan di sana saya mendapat masukan untuk melanjutkan penelitian saya yang sebelumnya mengenai solar cell, dan bisa juga untuk merancang biosensor berdasarkan refleksi cahaya berbasis spektroskopi elektrometri yang pernah saya lakukan untuk dibuat alatnya di sini. Seperti itu, Pak. Oke, wah luar biasa ya Mbak Asmida ya, sudah ada restu dari kepala pusat juga ya teman-teman ya, Mbak Asmida ini. Baik, luar biasa teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Saya sudah mulai merekam nih kesiapan teman-teman gitu kan ya, dalam membuat rancangan aktualisasi kita. Baik, kita lanjut ke Mbak Tika kayaknya. Tika atau Suara Siregar. Silakan Mbak Tika. Perkenalkan, saya Tika Hafjara Siregar, asalnya dari Pusat Riset Agroindustri, OR Pertanian dan Pangan. Sudah berkomunikasi dengan mentornya, Mentor. Dan sudah dikomunikasikan juga dengan kelompok riset yang disepakati itu judul evaluasi non-destruktif dari senyawa aktif pada jahe, baik segar maupun simplisia. Itu sudah komunikasi juga untuk konten-kontennya. Jadi kalau untuk proposalnya ya sudah dikerjakan saat ini, lagi proses dikerjakan. Oke, baik ya. Sudah mulai pengerjaan juga ya. Proposal pendanaannya Mbak ketika. Iya, kemarin saran dari mentornya dipersiapkan dalam template proposal RIM ya. Iya, betul ya, dalam proposal RIM. Wih, keren teman-teman ya. Oke. Jadi output kita ada berapa teman-teman gitu kan ya. Nanti Indra sampaikan juga. Output kita teman-teman ada 3 ya. Ada rancangan aktualisasi gitu kan ya. Ada laporan aktualisasi dan ada proposal pendanaan riset. Temanya sama tentunya ya dengan topik yang diangkat teman-teman. Oke, ada 2 orang yang belum kita
tentukan dulu siapa ini. Baik, ini yang kedua terakhir ini. Oke, Mas Aimid Yitmido Robi ya, dan nanti bisa dilanjut ya dengan oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Uhaimid Birido Irobi. Ya, saya dipanggil Hamid. Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri. Untuk rencana proposal nanti sudah dikomunikasikan dengan mentor juga tentang pengembangan rencana induk peta jalan dalam pemanfaatan teknologi yang ada di daerah. Oke. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Oke, jadi sejauh sudah ini. ada. Oke, Mas Amin, jadi udah ini ya, sudah ada informasi, sudah ada apa namanya isu-isu yang sudah terkomunikasikan juga ya, Mas Hamid ya. Siap, sudah. Oke, baik. Siap, terima kasih Mas Hamid. Oke, yang terakhir silakan Mas Ramadhani. Siapa? Iya betul ya, Mas Ramadhani. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan Pak Indra, mungkin teman-teman sudah kenal, nama saya Ramadhani dari Pusat Riset Pendidikan. Terkait isu aktualisasi yang mau diangkat, kemarin sudah sempat berdiskusi Zoom dengan mentor, tapi belum mendapatkan belum diskusi tentang proposal, baru diskusi terkait dengan apa yang akan Isu ya, oke. Nah, dan juga kebetulan di Pusat Riset Pendidikan memang disarankan juga untuk membuat proposal tahun ini, dan juga kelompok riset juga menyuruh semoga proposal itu dapat digunakan juga untuk ini jadi satu proposal untuk semuanya gitu. Nah, rencananya temanya berkaitan dengan eksplorasi talenta muda berbakat dan berkarakter. Nah, itu karena memang fokus selama ini masih belum ada persiapan bentuk platform dan kurikulum untuk talenta muda yang ada di Indonesia. Buat itu. Oh, keren. Oke, baik. Mas Ramadhani nanti mungkin bisa bisa nyenggol-nyenggol dikit ya. Apa namanya? BRIN itu sebetulnya diberikan tugas ya oleh Presiden itu kan dalam mewujudkan ekosistem talenta muda di bidang riset dan inovasi kan gitu ya. Mungkin juga ada kaitannya nanti dengan apa yang disampaikan Mas Ramadhani Mas Ramadhani gitu kan ya. Itu juga apa namanya pasti akan banyak data gitu ya Mas Doni ya. Apalagi yang Mas Doni juga lakukan, pasti ada informasi-informasi yang sudah disiapkan tentunya ya. Oke, terima kasih Mas Ramadhani ya. Mas-mas. Baik, terima kasih teman-teman. Saya sudah berkenalan dengan teman-teman secara cepat, gitu kan ya. Saya sudah tahu teman-teman ini sangat beraneka ragam ya kepakaran teman-teman, gitu kan ya. Dan saya sangat senang, gitu kan ya, teman-teman sudah siap ya. Sebetulnya sudah siap dengan isu-isu yang akan diangkat, gitu ya. Itu sudah sudah nilai plus dari teman-teman, dan ini menjadi sebuah sebuah kebanggaan lah kan gitu teman-teman sudah tidak bingung lagi gitu kan ya, meskipun nanti teman-teman bisa jadi ada perubahan-perubahan, itu wajar teman-teman ya. Jadi ada penyesuaian lain sebagainya searah dengan perjalanan kita gitu ke depan teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Hari ini kita akan penguatan teman-teman ya. Penguatan agenda 1, 2, dan 3 sebetulnya kan gitu ya. Jadi isu yang sudah teman-teman dapatkan gitu kan ya. Tentunya ini dalam rangka mendukung agenda 1 gitu ya, sikap perilaku bela negara. Jadi teman-teman sebagai ASN gitu kan ya, hari ini sebagai aparatur sipil negara, tentunya tugas dan fungsi teman-teman adalah sebagai periset gitu ya. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa kita memiliki sikap perilaku bela negara? Teman-teman kemarin sudah belajar gitu kan ya, bagaimana kita cinta tanah air gitu ya. Banyak di antara teman-teman yang mungkin ada tawaran di luar negeri kan gitu teman-teman ya.
Tetapi teman-teman bisa dengan sangat apa namanya tegas, saya mau balik ke Indonesia, kan gitu ya. Saya ingin berbakti di BRIN gitu kan ya. Nah ini salah satunya adalah bela negara, menunjukkan sikap perilaku bela negara, tentunya itu teman-teman ya. Dalam kerangka teman-teman apa namanya memiliki wawasan kebangsaan dan lain sebagainya, kan gitu teman-teman ya. Di agenda 2, teman-teman diperkenalkan nilai-nilai dasar PNS, yaitu core value ASN. Dan nanti kita senggol dulu teman-teman ya, supaya teman-teman nanti ada gambaran pada saat penyusunan rancangan aktualisasi. Nah, di agenda ketiga, teman-teman ya, kurikulumnya adalah bagaimana teman-teman diperkenalkan kedudukan dan peran ASN gitu ya, seorang PNS gitu ya. Hak dan kewajiban teman-teman disampaikan gitu kan ya oleh Mbak Nurul mungkin ya sebelumnya ya. Terus juga apa disampaikan tentang kode etik sebagai PNS gitu ya, core value ASN, dan sebagai kode etik sebagai peneliti, sebagai periset tentunya. Kan gitu teman-teman ya. Nah, ini semua teman-teman ya akan teman-teman lakukan habituasi, membiasakan diri gitu ya. Salah satu contoh konkretnya apa sih gitu kan ya. Pelatihan ini kan ini teman-teman ya. Pelatihan ini adalah membentuk karakter kan gitu teman-teman ya. Nah ini dia. Nah ini dia. Teman-teman, pelatihan Latsar ini adalah pembentukan karakter teman-teman gitu ya. Jadi membentuk karakter teman-teman menjadi seorang PNS yang profesional. Seorang PNS profesional ketika teman-teman sudah tahu fungsinya, peran dan kedudukannya, tugasnya gitu kan ya, dengan apa dengan kompetensi literasi digitalnya gitu ya sebagai smart ASN, ketika mendapatkan isu-isu kontemporer, isu-isu yang sedang hangat dibicarakan gitu ya, kita tidak lari dari isu tersebut. Nah, gitu kan teman-teman ya. Tetapi kita dicari penyebabnya. Inilah kerangka Latsar ini teman-teman. Jadi teman-teman dibentuk sebuah karakter yang yang profesional kan gitu teman-teman ya. Salah satu buktinya tadi ketika teman-teman mendapatkan sebuah isu. Nah, di sini teman-teman ya ada apa? Ada isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, adanya masalah kesenjangan gitu ya. Maka di agenda 1 teman-teman sudah mulai apa namanya? Mulai dikenalkan bagaimana kita menapis isu gitu ya, menganalisis sebuah isu gitu ya. Sehingga teman-teman gitu ya, ketika sudah ada identifikasi isu, maka teman-teman bisa mendeskripsikan isu tersebut ya, menentukan mana yang menjadi core untuk segera diselesaikan kan gitu teman-teman ya, melakukan analisis gitu ya. Teman-teman kemarin sudah dikenalkan dengan teknik-teknik tapisan isu, ada analisis APKL kan gitu ya, USG, terus ada analisis fishbone gitu ya, analisis yang lainnya lagi gitu kan ya, banyak sekali. Silakan ada problem tree gitu kan ya, ada mind map atau apapun itu teman-teman. Ini dalam rangka apa sih teman-teman? Ujung-ujungnya apa sih gitu ya? Ujung-ujungnya teman-teman silakan dicek di paling bawah gitu kan ya. Kita berangkat dari bawah. Kita ini dalam rangka menguatkan nilai-nilai organisasi. Organisasi kita BRIN teman-teman ya. Nilai-nilai yang ada di dalam BRIN itu adalah bagaimana kita membentuk sebuah ekosistem riset dan inovasi kan gitu teman-teman ya. Bagaimanapun caranya teman-teman ketika ada isu, kita hadapi isu tersebut, kita buat kegiatan-kegiatan ya, kita mencari gagasan-gagasan kreatif itu dalam rangka apa? Ujung-ujungnya adalah dalam rangka penguatan nilai organisasi kan gitu teman-teman ya. Jadi isu-isu yang hangat dibicarakan ini bisa jadi isu-isu yang bersifat nasional gitu ya, berkaitan dengan topik-topik riset yang teman-teman geluti tentunya kan gitu ya. Nggak mungkin teman-teman peneliti di bidang di bidang contohnya di bidang fisika gitu kan ya, menapis isu tentang politik ya kan gitu, enggak ya teman-teman ya. Jadi tentunya berhubungan dengan apa yang menjadi topik teman-teman gitu ya. Inilah teman-teman ya yang alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi akan kita lakukan gitu ya selama proses kita ke depan gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut teman-teman ya. Nah ini tadi sudah Indra sampaikan kepada teman-teman, ketika sudah ada isu ya, teman-teman sudah memahami ya fungsi teman-teman, peran dan kedudukan teman-teman sebagai PNS gitu ya, hak dan kewajibannya, etikanya, apa dan sebagainya gitu ya. Ketika ada isu, teman-teman menggali penyebab isunya gitu ya, sehingga akan muncul gagasan kreatifnya gitu ya. Nah ini gagasan kreatif ini diturunkan ke dalam kegiatan-kegiatan.
Nah, kegiatan-kegiatan ini ini harus jadinya teman-teman, karena kita harus mengimplementasikan nilai-nilai core value berakhlak. Jadi kegiatan-kegiatan ini harus mencirikan salah satu dari 7 core value ini, gitu kan ya, harus nih, gitu ya. Bisa jadi di dalam satu kegiatan kita, di dalam gagasan kreatif ini ada beberapa nilai core value. Contohnya ini berhubungan dengan berorientasi pelayanan, ini berhubungan dengan akuntabel, ini berhubungan dengan adaptif. Contohnya seperti itu teman-teman, gitu ya, sehingga teman-teman nanti menghasilkan sebuah output gitu kan ya, alternatif permasalahan yang yang diselesaikan gitu teman-teman ya. Oke, baik. Ini keterkaitan agenda 1, 2, dan 3 ya, teman-teman. Agenda 1 tentunya menjadi pondasi, teman-teman ya. Sikap perilaku bela negara, kalau kita lihat tiangnya adalah nilai-nilai berakhlak, teman-teman. Core value ASN gitu ya. Dan yang ketiga, agenda ketiga adalah atapnya, teman-teman. Gitu ya, kedudukan dan peran PNS menuju smart governance. Nah, inilah teman-teman ya, keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3. Agenda 1 sebagai fondasi, ya, agenda 2 sebagai tiang, ya, dan agenda 3 adalah sebagai atapnya. Nah, ini teman-teman ya, keterkaitannya. Nah, kemarin di agenda 1, teman-teman ya, ini sangat mempengaruhi terhadap agenda 4 kita, gitu ya, dalam menyusun rencana aktualisasi. Jadi teman-teman ketika sudah menemukan data, fakta atau dampak-dampaknya gitu ya, dengan cara melakukan identifikasi, deskripsi ya, isu. Nah, teman-teman kan memilah dan menapis isu, ya. Ini wajib menggunakan teknik APKL dan USG gitu ya, untuk bisa mengukur dari 3 isu yang diangkat, teman-teman, mana yang lebih penting untuk segera diselesaikan. Kan gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah memiliki satu isu gitu ya, diusahakan ada pembandingnya nih teman-teman gitu ya. Ada 3 gitu ya. Ada 3 isu sehingga teman-teman bisa membuktikan gitu ya bahwa isu yang diangkat itu betul-betul bukan karena pilihan secara subjektif ya teman-teman, atau subjektif dari mentor. Tetapi betul-betul gitu ya dianalisis ya, APKL dan USG itu sangat penting, sangat segera untuk dilakukan, kan gitu teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman cari isu pembandingnya ya, untuk bisa melakukan melakukan analisis APKL dan USG untuk membuktikan bahwa isu yang teman-teman angkat itu memang lebih penting dari isu yang lain, kan gitu teman-teman ya. Nah, untuk mencari akar masalah gitu ya, mendalami isu ya, teman-teman melakukan analisis dengan melakukan analisis fishbone, SWOT gitu kan ya, terus juga bisa mind map gitu ya, dan lain sebagainya. Silakan. Itu bisa pilihan teman-teman ya untuk mendalami analisis isu. Dan tentunya ada output-output gitu ya, atau ada problem solving, ada alternatif penyelesaian yang disampaikan oleh teman-teman. Ini teman-teman, keterkaitan agenda 1. Teman-teman sudah mempelajari ini gitu ya. Kemarin ketika sudah ada isu-isu gitu ya, sudah sudah melakukan identifikasi isu gitu ya. Silakan teman-teman nanti lakukan menapis isu ya, memilah menapis isu dengan teknik APKL dan USG gitu ya. Nanti kita bersama-sama teman-teman ya, bersama-sama melihat prosesnya. Ada penentuan nilai teman-teman ya. Kemarin teman-teman sudah dijelaskan mungkin ya. Oh, ini nilainya 5 nih kan gitu teman-teman ya. A-nya nilainya 5 nih gitu. P-nya nilainya 4 gitu ya. Nah, untuk menentukan nilai 5, 4, 3, 2, 1 itu tentunya bukan karena suka atau tidak suka teman-teman gitu ya. Itu karena betul-betul harus hasil analisis. Harus berdasarkan hasil kesepakatan dengan mentor gitu ya. Ya tentunya teman-teman mengusulkan dulu gitu kan ya. Pak, ini ada isu gitu ya, nilainya untuk APKL ini sekian sekian sekian, 5 3 4 2 1 gitu ya. Nah, itu silakan dikomunikasikan dengan mentor teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman dalam memberikan nilai 5 itu harus ada alasannya kan gitu ya. Ingat etika riset kita ya, etika periset kita bahwa segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan secara akademis kan gitu teman-teman ya. Secara logikanya apa ini memberikan angka nilai 5 kan gitu teman-teman ya, dalam memilah dan menapis isu, sehingga nanti kan nilainya akan memberikan dampak kepada apa yang harus segera diselesaikan
kan gitu ya, untuk menentukan satu core itu, gitu kan ya. Makanya dalam mengambil menapis isu, menentukan nilai-nilai itu harus berkomunikasi dengan mentor, teman-teman. Ya, oke, nanti kita akan selalu berkomunikasi, teman-teman ya. Saya tentunya akan membuka diri, gitu kan ya. Nanti kita akan membuat grup WhatsApp bersama-sama. Ketika teman-teman sudah berada dalam proses itu, nanti Indra akan dampingi teman-teman, gitu kan ya, untuk mengingatkan teman-teman, silakan ini jangan lupa berkomunikasi dengan mentor, kan gitu teman-teman ya. Jadi inilah teman-teman ya pelatihan dasar CPNS, sehingga teman-teman merasakan bahwa mulai dari penugasan gitu ya, dari pembelajaran semuanya terintegrasi, gitu kan ya. Artinya penugasan yang teman-teman lakukan sampai harus membuat learning journal gitu ya. Setiap hari learning journal, sudah bosan learning journal gitu ya. Merekam suara lagi lain sebagainya. Itu untuk membiasakan diri kita gitu ya, untuk membuat membangun karakter kita gitu ya, untuk membiasakan diri kita terus belajar. Hari ini kita belajar apa nih, kan gitu teman-teman ya. Belajar dari fasilitator, belajar dari sesama teman, kan itu teman-teman ya. Jadi saya kira semua penugasan yang diberikan itu adalah proses pembelajaran dalam rangka teman-teman menciptakan sebuah karakter yang baik. Saya kira itu teman-teman ya, maksud dan tujuannya. Oke, ini dia teman-teman ya. Saya sedikit menguatkan kembali core value berakhlak gitu ya, karena ini yang sesungguhnya inti gitu ya dari sebuah perjalanan hebat kita gitu ya, seorang ASN. Bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai core value berakhlak ini. Secara definisi teman-teman pasti sudah tahu. Kata kunci, kalimat afirmasi, bahkan panduan perilakunya teman-teman sudah tahu gitu ya. Atau bahkan teman-teman kemarin Indra sudah share juga ke teman-teman pengajar ya, bahwa ada ekspektasi pimpinan, kan gitu teman-teman ya. Ada ekspektasi pimpinan yang harus kita dekati gitu ya. Karena apa? Karena supaya kita bisa sampai dengan kata bangga melayani bangsa, kita itu harus ekspektasi kita harus sesuai dengan ekspektasi organisasi. Ya, ekspektasi organisasi apa sih? Oh, untuk menciptakan ekosistem riset dan inovasi. Apakah ekspektasi kita juga itu, teman-teman? Kalau ekspektasi kita sama, gitu ya, maka akan secara langsung tercipta bangga melayani bangsa sebagai employer value proposition-nya, gitu ya. Tetapi kalau ekspektasi kita berbeda gitu ya, wah saya ingin mengembangkan diri terus menerus gitu kan ya, sedangkan ekspektasi pimpinan teman-teman silakan berkolaborasi di riset ini, wah belum belum mendekati ya, kita tidak bisa memberikan melayani bangsa tentunya karena kita ekspektasi kita belum sesuai, kan gitu teman-teman ya. Jadi core value berakhlak ini tentunya kita harus menyamakan ya persepsi, ekspektasi ya pimpinan dengan kita pun sama gitu ya. Sampaikan ketika ekspektasi kita kepada pimpinan kita. Contoh teman-teman ya, teman-teman berkolaborasi nih dengan kelompok riset itu, ekspektasi kita tidak terlalu baik gitu contohnya karena beda kepakaran ya, teman-teman sampaikan ekspektasi kita ini Pak gitu kan ya dengan pimpinan kita harus menyampaikan gitu supaya apa, supaya ya layanan yang kita berikan juga baik gitu teman-teman ya. Jadi inti dari bangga melayani bangsa itu adalah ketika ekspektasi organisasi sejalan dengan ekspektasi individu ASN-nya gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita satu-satu nyenggol aja dikit gitu teman-teman ya, terkait dengan berorientasi pelayanan. Saya kira teman-teman sudah ini banget lah ya, sudah tahu banget terkait dengan berorientasi layanan itu seperti apa. Pertanyaan besar Indra adalah teman-teman ya, di dalam panduan perilaku ada menyampaikan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Itu kata kuncinya teman-teman ya. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kira-kira teman-teman ya, kira-kira siapa masyarakat kita yang dimaksud? Pertanyaan Indra itu teman-teman. Ada yang tahu nggak siapa masyarakat kita? Ketika kita sudah tahu masyarakat kita, maka kita akan tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita. Kan gitu teman-teman ya. Ketika sudah tahu apa kebutuhan masyarakat kita, maka kita akan memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi pertanyaan besar saya ini gitu kan ya, di dalam implementasi berorientasi pada pelayanan,
Nilai yang pertama, core value ini, siapa masyarakat kita? Pertanyaan saya itu. Contoh, teman-teman, ya. Contoh gini. Saya sebagai Widai Suara, teman-teman. Saya sebagai ASN, sebagai Widai Suara. Ya, PNS sebagai Widai Suara. Dalam menerapkan berorientasi pelayanan, saya harus tahu. Karena panduan perilaku saya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya saya harus tahu masyarakat yang saya layani siapa. Kan gitu teman-teman ya. Nggak mungkin masyarakat yang saya layani itu adalah masyarakat yang ada di pasar, teman-teman. Atau masyarakat yang ada di perkotaan. Atau masyarakat yang ada di perkampungan. Kira-kira teman-teman, bantu saya. Kira-kira siapa masyarakat saya untuk saya bisa memberikan layanan yang baik, yang ramah, yang cekatan? Siapa masyarakat saya, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Silakan. Ya? Siapa? Ayo silakan. ASN yang butuh pelatihan. Oke, itu kata kuncinya teman-teman. Masyarakat saya sebagai Widai Suara adalah peserta pelatihan teman-teman, bukan periset, bukan peserta yang tidak ada hubungannya dengan peserta pelatihan. Gitu teman-teman. Oke, sekarang siapa masyarakat Mas Dapin sehingga Mas Dapin bisa tahu ya apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Apakah masyarakat Mas Dapin itu adalah peserta pelatihan? Jelas bukan. Apakah masyarakat yang dilayani oleh Mas Dapin itu adalah masyarakat yang ada di pasar? Bukan tentunya. Silakan. Kira-kira siapa Mas Dapin? Masyarakat Mas Dapin. Ya mungkin masyarakat baik lokal, nasional maupun global yang punya isu permasalahan yang bisa terselesaikan berdasarkan keahlian riset saya kali ya. Jadi riset saya benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau siapa yang lagi memang membutuhkan. Mungkin itu. Ya, oke, itu teman-teman. Jadi masyarakat bagi teman-teman itu adalah masyarakat yang membutuhkan kepakaran dari teman-teman. Gitu ya. Jadi teman-teman coba dicek kembali. Wah, saya ini risetnya adalah tadi obat-obatan gitu. Siapa yang teman layani? Kan gitu teman-teman ya. Nggak mungkin ada gini teman-teman. Kemarin saya lacar di kementerian yang lain ya. Dia seorang dokter teman-teman. Oke, siapa masyarakat yang harus dilayani oleh seorang dokter gitu ya? Apakah setiap orang yang melewat harus disuntik? Kan enggak teman-teman, kan gitu ya. Masyarakat yang dilayani itu adalah pasien yang datang ke rumah sakit, dia harus memberikan layanan yang terbaik, ramah, cekatan, kan gitu teman-teman. Apa yang menjadi kebutuhannya sama teman-teman juga. Gitu ya. Jadi masyarakat teman-teman itu adalah bukan masyarakat umum pada umumnya teman-teman, tetapi ya secara khusus lah teman-teman ya. Kan teman-teman sebagai periset itu ya teman-teman ada bayangan ya berorientasi pada pelayan implementasinya apa gitu kan ya. Ada juga teman-teman kemarin saya di kelas gelombang berapa ya, saya agenda 2. Pak Indra, saya ini melakukan riset dasar. Kan gitu teman-teman ya. Ada yang menyampaikan bahwa saya ini risetnya bukan riset terapan gitu kan ya. Jadi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat langsung gitu kan ya. Pertanyaan saya adalah siapa masyarakat saya? Kan gitu teman-teman ya. Kira-kira siapa masyarakat saya, teman-teman? Ya, saya sampaikan bahwa masyarakat teman-teman itu adalah mungkin mahasiswa yang membutuhkan kepakaran teman-teman. Mahasiswa, sesama periset yang memiliki kepakaran yang sama. Itu masyarakatnya. Gitu ya. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi kepakaran teman-teman ini ya karena sudah tahu masyarakat yang akan dilayani teman-teman ya akan tahu apa yang menjadi kebutuhan dari riset itu dan bisa menjadi itu adalah ide-ide kegiatan riset teman-teman. Karena apa? Karena berdasarkan dari kebutuhan masyarakat teman-teman. Gitu teman-teman ya. Jadi saya saya kuatkan lagi bahwa berorientasi pelayanan yang dimaksud adalah teman-teman memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini adalah masyarakat periset yang teman-teman layani tentunya, gitu kan ya. Masyarakat teman-teman itu bukan masyarakat umum yang secara langsung yang berdampak, gitu kan ya. Ya, yang kecil-kecil dulu teman-teman, gitu kan ya. Bagaimana teman-teman mau berkomitmen memberikan pelayanan prima kalau masyarakat yang teman-teman aja tidak tahu.
mau menyampai demi kepuasan masyarakat yang bagaimana, masyarakat yang teman-teman layani juga belum tahu, kan gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama dalam berorientasi pelayanan ini teman-teman harus tahu dulu siapa masyarakat yang saya layani ini, sehingga kita bisa memahami, memenuhi kebutuhannya, kita bisa ramah, bisa cekatan, kan gitu teman-teman ya, dapat diandalkan dan melakukan perbaikan tiada henti. Itu teman-teman ya, clear ya yang pertama ini ya teman-teman ya. Jadi siapa masyarakat kita gitu teman-teman ya. Oke. Ada gambaran mungkin teman-teman ya. Kalau saya Widya Suara, masyarakat saya adalah peserta pelatihan gitu ya yang disampaikan oleh teman-teman. Ini akuntabel teman-teman ya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Tentunya ini udah clear lah teman-teman ya. Teman-teman terus bertanggung jawab ya atas kepercayaan yang diberikan. Saya kira teman-teman bisa melakukan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, itu saya kira sudah biasa teman-teman ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa karena kita memang sudah jujur bertanggung jawab gitu ya. Dan ketika teman-teman, nah ini yang paling penting juga adalah ketika teman-teman ya ada fasilitas-fasilitas ya terkait dengan kekayaan barang milik negara ya, pergunakan secara tanggung jawab, efektif dan efisien. Ada teman-teman kasus gitu kan ya, karena teman-teman memiliki kepakaran yang unik, hanya teman-teman saja gitu kan ya, belanja bahan riset teman-teman bisa manipulasi gitu ya, sehingga terindikasi adanya korupsi gitu ya, kolusi dan nepotisme gitu ya. Bisa terjadi nih teman-teman, saya ngobrol-ngobrol dengan para periset, bisa jadi nih Mas Indra katanya ya, kegiatan riset itu bisa memunculkan adanya korupsi, nepotisme dan kolusi. Contohnya belanja bahan lah kan gitu ya. Karena teman-teman tahu kepakaran teman-teman, hanya tahu teman-teman yang bisa bahan tersebut gitu ya. Dan tahu teman-teman, wah ini sebetulnya 100 mili selesai nih gitu kan ya. Tapi pengadaannya menjadi 200 mili. Ada 100 mili nanti disimpan deh untuk tahun depan. Nanti ada pengadaan lagi tapi barangnya ada. Nah ini teman-teman ya. Itu adalah oknum-oknum dan saya kira itu sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya, dengan kondisi BRIN yang hari ini semuanya juga memiliki integritas yang baik gitu ya. Melalui akuntabel ini kita selalu diingatkan untuk melaksanakan tugas secara jujur teman-teman ya, bertanggung jawab. Saya kira itu teman-teman ya. Oke, lanjut harmonis ya teman-teman gitu kan ya. Kita sudah sudah beberapa kali lah teman-teman dibolak-balik gitu kan ya, untuk meningkatkan pembelajaran kita gitu kan ya di perlu berakhlak ini. Nah, untuk kompeten teman-teman, sebelum ke harmonis saya ingin yang kompeten dulu ini juga gitu ya, bahwa terus belajar mengembangkan kapabilitas. Hari ini teman-teman gitu ya, saya berharap teman-teman sudah tidak galau lagi dengan kepakaran teman-teman. Kan gitu teman-teman ya. Saya masih ingat dulu ada pelatihan, namanya pelatihan persiapan untuk jabatan fungsional teman-teman ya, jabatan fungsional peneliti. Jadi peneliti yang pertama itu masih bingung kepakarannya apa gitu kan ya. Sampai ke tingkat muda ya masih bisa gonta-ganti. Nah, sudah dimulai di madya gitu kan ya, kepakarannya sudah mulai harus konsisten gitu ya, itu terus, jadi tidak boleh berubah-ubah gitu ya. Nah, saya berharap juga itu teman-teman. Apa kaitannya dengan kompeten? Ketika teman-teman sudah memiliki kepakaran yang sudah teman-teman pastikan teman-teman sudah pas gitu teman-teman ya, maka dalam hal kompeten ini, belajar ini, maka teman-teman akan fokus pada satu bidang itu, satu kepakaran itu teman-teman gitu ya. Lebih baik teman-teman memiliki satu kepakaran tapi memiliki komprehensif gitu ya, memiliki pengetahuan keterampilan yang komprehensif, daripada teman-teman memiliki banyak kepakaran, banyak ini itu, tahu itu, tapi tidak ada satupun yang komprehensif, kan gitu teman-teman ya. Nah, inilah salah satu cara strategi kita dalam kompeten ini, maksudnya adalah teman-teman teruslah belajar mengembangkan kapabilitas di dalam kepakaran yang sedang teman-teman geluti ini. Jadi ketika teman-teman ada suatu isu, sebuah topik penelitian, maka akan ingat dengan teman-teman. Karena teman-teman sudah menancapkan kepakarannya itu. Kan gitu teman-teman ya. Ingat Mas Ramadhani, ingat dengan kepakaran ini gitu kan ya. Menjadi personal branding teman-teman. Gitu ya. Karena apa? Karena teman-teman sudah menancapkan dirinya, oh kepakaran saya ini, maka saya pun fokus gitu ya, meningkatkan kompetensi diri pada hal yang sedang teman-teman geluti kepakaran itu.
gitu ya. Jadi saya berharap teman-teman gitu kan ya, kepakaran ini menjadi sesuatu yang apa namanya, menjadi personal branding teman-teman gitu ya, karena itu yang pilihan-pilihan yang baik sebagai seorang ASN, sebagai seorang periset teman-teman ya, karena kita fokus pada satu bidang dan kita akan menjadi ahlinya kan gitu teman-teman ya. Nah ini salah satunya adalah nilai kompeten ini teman-teman apa namanya, bisa fokus pada kapabilitas yang sedang teman-teman geluti, sehingga apa teman-teman, nanti teman-teman bisa meningkatkan kompetensi diri, bisa menjawab tantangan karena teman-teman sudah pakar di situ gitu ya. Dan yang penting juga adalah teman-teman bisa membantu orang lain belajar kan gitu ya, karena ya teman-teman memiliki kepakarannya. Nah itu ya, jadi teman-teman memiliki sebuah apa namanya, sebuah kapabilitas yang unik gitu kan ya, atau apa yang disebut dengan kepakaran tadi gitu ya. Ini maksud dari bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai kompeten ini ya. Oke, lanjut teman-teman, ini harmoni saya kira menjaga hubungan yang baik gitu ya di kantor. Teman-teman pasti nanti berhubungan dengan senior kan gitu teman-teman ya. Saya kira saya juga pernah diingatkan dulu Mas Indra, kalau bisa melawan profesor riset gimana caranya? Oh, berdebat Pak secara teori. Enggak. Profesor riset pasti sudah tahu teorinya, udah pinter kan gitu teman-teman ya. Bagaimana caranya ya? Sebagaimana teman-teman tahu ya, bahwa untuk menapis sebuah perdebatan dengan profesor riset ya data atau fakta kekiniannya kan gitu ya. Saya kira teman-teman akan memiliki data fakta kekinian gitu ya. Tetapi tetap teman-teman harus bisa menjaga diri tentunya ya, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya gitu ya, menjaga sebuah lingkungan kerja yang kondusif kan itu ya. Meskipun kita tahu gitu ya, ya kita diam-diam aja dulu teman-teman ya, tapi kita sampaikan kalau ada sesuatu yang memang perlu disampaikan. Kan gitu teman-teman ya, menjaga apa namanya, lingkungan yang baik tentunya ya, yang kondusif maksudnya ya, yang kondusif. Oke, selanjutnya adalah ini loyal teman-teman ya, memegang teguh ideologi Pancasila. Saya kira ini tidak perlu dilakukan lagi ya, menjaga nama baik sesama ASN pimpinan gitu kan ya. Ini juga apa, nilai-nilai yang harus teman-teman habituasikan, dibiasakan gitu ya. Salah satu nanti di kegiatan-kegiatan di dalam merancang aktualisasi ya, teman-teman nanti juga harus ada nilai-nilai loyal gitu. Meskipun nilai loyal ini sangat rada susah gitu kan ya, beberapa pengalaman gitu kan ya, Pak Indra, ini kok susah ya memunculkan nilai loyal di dalam kegiatan saya kan gitu ya, karena ya pasti semuanya juga memegang teguh ideologi Pancasila kan gitu teman-teman ya. Nanti kita cari gitu kan ya, ada indikator-indikator lain lah teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah menjaga nama baik pimpinan juga, ini sebagai indikator dari loyal itu teman-teman ya. Oke, nanti akan lebih berdiskusi secara teknis lah tentunya teman-teman ya, dalam penyusunan rancangan aktualisasi kita. Oke, ini adaptif. Nah, inilah adaptif yang paling apa namanya ya, yang paling sering kita obrolkan di BRIN teman-teman gitu ya. Karena apa? Karena ya ini tantangan kita yang selalu terus berinovasi teman-teman gitu kan ya, untuk menghadapi perubahan. Saya kira teman-teman mendapatkan informasinya gitu kan ya, bahwa BRIN ini kan tahun ketiga kita gitu kan ya, dengan dinamikanya yang luar biasa. Bayangkan teman-teman, kita menyatukan dari 4 entitas, 8 Batan, Ristek, BPPT gitu kan ya, disatukan dengan BRIN gitu ya, semuanya memiliki budaya yang berbeda kan gitu teman-teman ya. Tetapi selama tahun kedua gitu kan ya, tahun pertama memang cukup berat lah teman-teman ya. Tahun pertama, tahun kedua, ini tahun ketiga, kita dituntut untuk selalu berinovasi gitu ya, dan apa namanya, menghadapi perubahan yang luar biasa ini gitu ya. Hari ini kita sudah bisa merasakan lah teman-teman ya, meskipun ya berdinamika teman-teman ya, dalam sebuah organisasi tentunya ada dinamikanya, tetapi budaya-budaya inovasi, budaya-budaya adaptif ya, bagaimana kita menghadapi perubahan tentunya di BRIN ini sudah terbiasa teman-teman ya. Mungkin nanti teman-teman akan bercerita ya, dengan diceritakan lah ya oleh seniornya kan gitu ya, bagaimana kita menyesuaikan perubahan-perubahan yang dulu apa namanya, contohnya riset ke lapangan itu bisa saja lebih mudah, sekarang lebih apa namanya, lebih butuh effort gitu. Kalau dulu
kita riset itu harus mengurusi administrasi. Kalau sekarang enggak, kan lebih mudah itu. Nah, itulah teman-teman ya. Nanti akan cerita dari senior kita gitu ya. Dan teman-teman itu adalah dinamika gitu ya. Tidak usah dilihat sebagai sesuatu yang negatif. Enggak, teman-teman ya. Itu adalah sebuah dinamika, sebuah perubahan. Perubahan harus kita lakukan. Kalau enggak ya kita mati kan gitu teman-teman ya. Jadi ya perubahan adalah sesuatu yang wajar gitu kan ya. Terus berinovasi, makanya dari perubahan itu kita bisa berinovasi, mengembangkan kreativitas dan bertindak proaktif. Itu teman-teman ya. Ini implementasi dari sebuah adaptif teman-teman ya. Kolaboratif mengimplementasikannya adalah kita di kegiatan riset teman-teman banyak sekali pendanaan-pendanaan dari pusat riset ini mengundang penelitian dari tempat lain teman-teman ya, dari pusat riset lain yang tentunya kepakarannya terkait ya, berhubungan kepakarannya. Jadi implementasi dari kolaboratif ini ya kita bekerja sama ya sinergis dengan pusat riset lain gitu ya, dengan pusat riset lain ya, terutama dalam satu organisasi riset teman-teman ya. Bahkan bisa jadi gitu kan ya, kemarin juga Indra pernah melakukan pelatihan teman-teman ya, pelatihan penanggulangan bencana gitu ya, bencana. Jadi periset yang terlibat itu bukan hanya dari geologi saja, bukan dari kebencanaan aja gitu teman-teman ya, tetapi dari sosial humaniora juga gitu kan ya. Jadi ada pendanaan yang memang multidisiplin seperti itu teman-teman gitu kan ya. Jadi melihat sebuah permasalahan itu bukan hanya dari sisi ilmu pengetahuan geologi kebencanaan saja kan gitu ya, tetapi bagaimana dari sosial kulturnya, bagaimana perubahan budayanya ketika contohnya kemarin karena ada di Bandung ya, bagaimana jalan tol dibuka ke wilayah timur itu mengakibatkan budaya apa yang berubah ya, sampai pesisirnya seperti apa, bencana yang akan dimungkinkan seperti apa, kan gitu teman-teman ya. Nah itu kemarin kita menyusun kurikulumnya dan lintas organisasi riset teman-teman ya, bukan hanya satu organisasi riset. Nah itulah yang diharapkan teman-teman berkolaborasi gitu kan ya, bersinergi sehingga kegiatan riset kita lebih kaya, tentunya seperti itu gitu ya. Tujuan kita adalah bisa bersinergi gitu kan ya, dan tentunya pimpinan kita mengharapkan kita berkolaborasi, gitu ya, kita bisa berkolaborasi. Inilah teman-teman ya core value berakhlak yang mudah-mudahan teman-teman itu sudah semakin sudah bisa mengimplementasikannya kan gitu ya, sudah ada bayangan gitu ya, seperti tadi berorientasi pada pelayanan ya, baru harus kita lakukan siapa masyarakat kita, salah satu contohnya gitu teman-teman ya, sehingga kita tahu apa yang harus kita penuhi gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan atau pernyataan dulu dari teman-teman, silakan saya berikan kesempatan dulu ya, yang core value atau agenda 1, agenda 2 gitu ya teman-teman, silakan, mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Pak, maaf Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak. Iya, silakan Mbak Asmida. Kalau teknik analisis itu kan ada APKL yang Ya. kelayakan. Tadi kan kita kan dibahas, kita tahu masyarakat kita itu siapa kan Pak. Ya. Seandainya penelitian kita itu bagusnya itu masyarakat yang kita tuju itu masyarakat Indonesia, atau yang lebih diutamakan masyarakat Indonesia atau masyarakat internasional Pak, karena kalau misalkan energi terbarukan kan di Indonesia belum terlalu mendesak mungkin dari pemerintahan. Sedangkan kalau di luar negeri itu udah cukup mendesak karena pemanasan global kan semakin meningkat seperti itu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kalau kita lebih ke kesehatan, ekonomi dan sebagainya itu masih harus dibenahi dulu baru ke tahap itu. Nah, di situ saya ingin bertanya, kelayakan yang mana? Oke, iya baik. Oke, kalau berdasarkan peran dan fungsi kita, kedudukan kita sebagai ASN ya teman-teman ya, maka kalau bisa diprioritaskan adalah masyarakat Indonesia teman-teman, gitu ya, sebagai kita cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Tetapi teman-teman gitu ya, kita juga tidak bisa berhenti di situ aja kan gitu ya. Bisa jadi teman-teman pergaulan ke dunia internasional juga akan mempengaruhi kan gitu ya Mbak Asmida ya.
Asalkan kita ada penyambungnya gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul bentuk kontribusi Indonesia. Kan gitu teman-teman ya. Bagaimana menunjukkan cinta tanah airnya ya, ini adalah salah satu contoh gitu ya, bentuk kecintaan Indonesia kita gitu ya, kepada cinta Indonesia, kita bisa berkontribusi kepada dunia luar gitu ya, ke global. Saya kira itu ya Mbak Asmida, tidak masalah, nanti berkomunikasi saja dengan apa namanya, dengan mentor gitu ya, karena kan topiknya akan menyesuaikan kan gitu ya Mbak Asmida ya, akan menyesuaikan dengan apa namanya, kekelayakannya ke siapa kan gitu teman-teman ya. Tetapi saran saya teman-teman ya, kalau memang yang pertama kita upayakan dulu masyarakat yang ada di Indonesia gitu ya. Tetapi kalau memang topik risetnya memang topik risetnya global gitu kan ya, dan kita bisa membuktikan bahwa ini adalah sumbangsi dari pemikiran Indonesia, is okay gitu ya. Gak Saya apa-apa, boleh yang penting. berkomentar, Pak, Iya, terkait. silakan. Oh, silakan Mbak Eh, Vita. Kalau menurut saya sih, kalau masalahnya adalah pemanasan global, itu kan masalah manusia sedunia ya Pak. Jadi bukan Iya, hanya masalah Indonesia saja. Jadi kalau menurut oke. saya, kalau topiknya untuk pembaruan energi, manusia di dunia termasuk masyarakat Indonesia itu butuh itu. Walaupun Oke. topik itu belum dilaksanakan di Indonesia, kita berarti sumbangsinya ya untuk manusia seluruh dunia gitu. Oke. Kalau menurut saya. Terima Oke, kasih. oke, saya sepakat. Oke, baik. Jadi teman-teman ya, itu tergantung dari topik tadi ya, dari topik itu silahkan teman-teman ya untuk apa namanya, kan pasti berimbas juga ke masyarakat Indonesia kan gitu teman-teman ya, tidak hanya yang di luar, apalagi pemanasan global yang tadi ya, bukan Indonesia malah masyarakatnya nggak dilewati kan, nggak juga teman-teman ya, itu yang itu yang teman-teman juga harus menampakkan itu juga Mbak Asmida ya. Jadi jangan jangan oke, nanti masyarakat globalnya disampaikan, tetapi juga bahwa ini juga akan berdampak kepada masyarakat kita gitu ya. Meskipun ada catatan gitu kan ya, berbeda dengan yang di luar. Itu juga tersampaikan. Supaya apa teman-teman? Bahwa yang kita lakukan ini terukur teman-teman. Ya, terukur dan bisa terlihat dampaknya kan gitu ya. Terlihat dampaknya apa yang kita lakukan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan nanti kita berproses aja Mbak Asmida ya. Saya ingin lihat juga nanti topiknya seperti apa gitu kan ya. Saya ingin ingin menyambungkan gitu kan ya, ingin menyambungkan dengan dengan nilai-nilai yang ada di agenda 1 gitu teman-teman ya. Bahwa itu tadi ya, kita kan bisa menunjukkan cinta ke tanah air itu salah satunya adalah kita kan berperan di dunia global, salah satunya itu kan. Nah, itulah yang akan Indra kuatkan dari sisi mana dulu kan gitu teman-teman ya, gitu ya. Artinya gini, ketika ini risetnya sudah berjalan gitu kan ya, sudah ada risetnya dan tentunya adalah kita bagian dari mendukung itu kan, enak nih gitu kan ya, benang merahnya untuk mencantolkannya kan gitu ya. Artinya memang sudah ada jalannya kan, seperti itu. Oke, luar biasa Mbak Asmida dan Mbak Aifwita. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin disampaikan? Jadi teman-teman pastikan dulu ya, pastikan teman-teman bisa mengimplementasikan nilai-nilai core value itu gitu kan ya, dengan kode-kode perilaku yang sudah ada gitu kan, sehingga teman-teman nanti dalam menjabarkan kegiatan-kegiatannya teman-teman bisa menerapkan 7 nilai-nilai tadi gitu ya. Template lain sebagainya sudah kita siapkan teman-teman ya, tinggal teman-teman, bahkan Indra memberikan link untuk beberapa contoh teman-teman ya, contoh untuk penyusunan rencana aktualisasi seperti apa kan gitu ya, supaya ada gambaran teman-teman ya, supaya ada gambaran. Oke, kita lanjut. Ini yang chat-chat izin ke toilet, silakan dilanjut saja ke toilet ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut dulu ya. Saya lanjut dulu. Tadi kita sudah menyampaikan ya core value ASN teman-teman. Saya berharap teman-teman sudah clear gitu kan ya, terkait dengan 7 nilai ini gitu ya, yang berakhlak ini, terkait dengan definisi kata kunci ya, kalimat afirmasi dan kode etiknya ya, panduan perilakunya. Oke, ini teman-teman di agenda 3 gitu ya. Tadi agenda 2 core value, agenda 3
kita apa namanya sesuai yang kita ketahui bersama lah tentunya teman-teman ya, bangsa kita arahnya adalah kepada digital nation kan gitu teman-teman ya, yang bermartabat, berkeadilan, berdaya saing. Tentunya digital nation ini lebih kepada layanan-layanan yang apa namanya yang berdasarkan kepada transformasi digital. Makanya peraturan dan kebijakannya disiapkan gitu kan ya, pengendaliannya juga diterapkan, aktivitas digitalnya didukung, ada beberapa aplikasi, infrastrukturnya disiapkan gitu kan ya, para ASN-nya juga disiapkan, SDM-nya gitu ya. Dan kita pun berharap ada riset dan inovasi yang memang menuju kepada ekonomi digital. Kan gitu teman-teman ya. Bagaimana riset kita mendukung kepada hal-hal yang bersifat transformasi digital. Paling tidak teman-teman, paling tidak hasil kegiatan-kegiatan riset kita juga apa namanya sudah menerapkan transformasi digital gitu kan ya. Saya kira itu sudah kita lakukan ya. Bagaimana menulis sebuah karya tulis ilmiah kan kita menggunakan yang namanya komputer kan gitu teman-teman ya. Ini saya kira kita sudah jalan lah ya transformasi digital ini. Karena ada beberapa negara yang memang gitu kan ya belum begitu familiar gitu ya dengan adanya software, hardware kan gitu teman-teman ya, terkait dengan sistem informasi dan teknologi kan gitu teman-teman ya. Nah, kaitannya apa nih teman-teman gitu kan ya, kaitannya ya berdasarkan roadmap gitu ya, pembangunan ASN yang smart ASN teman-teman. Jadi teman-teman memiliki nilai-nilai yang berintegritas gitu kan ya, memiliki nilai nasionalisme, profesional gitu ya, memiliki wawasan global ya, seperti tadi ya pemanasan global dan sebagainya. Teman-teman kan sudah memiliki itu gitu ya. Tentunya memiliki kemampuan di bidang IT gitu kan. IT di sini bukan berarti teman-teman harus jago coding, enggak tentunya ya. Nanti akan Indra jelaskan. Memiliki kemampuan berbahasa asing gitu ya, hospitality, keramah tamahan ya, networking ya, teman-teman memiliki jejaring, bukan hanya jejaring di dalam negeri tentunya gitu ya, tetapi di luar negeri untuk melakukan kolaborasi riset gitu ya, dan memiliki jiwa entrepreneurship. Bagaimana kita mengenali diri kita sendiri ya, untuk supaya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu ya. Entrepreneurship, bagaimana kita menjadi seseorang yang mampu memberikan yang terbaik untuk orang lain gitu kan ya. Ya ujung-ujungnya juga nanti bisa menghasilkan kesejahteraan juga bagi kita ya. Contohnya entrepreneurship ini teman-teman mungkin dipanggil menjadi seorang pakar gitu kan teman-teman ya, join riset kemana-mana teman-teman ya, sebagai seorang periset. Dan kebanggaan seorang periset teman-teman gitu ya, ini saya dapat cerita dari dulu mantan wakil kepala LIPI ya, masih ingat Prof. Nang sekarang udah meninggal teman-teman. Mas Indra, enaknya jadi periset itu kalau ke luar negeri kita tetap menjadi seorang periset, dihargai sebagai seorang periset. Ini teman-teman entrepreneurship-nya gitu ya. Tetapi kalau seorang polisi yang ada di Indonesia ke luar negeri ya bukan seorang polisi, karena dia berada di wilayah kekuasaannya di Indonesia ya di Indonesia kan gitu teman-teman ya, terkecuali ada dinas, ada kerjasama lain sebagainya. Tetapi bagi seorang periset, dokter kan gitu teman-teman ya, seorang periset lah, ketika kita ke luar negeri maka akan nempel gitu teman-teman ya, kepakaran teman-teman gitu ya. Jadi sangat dimungkinkan teman-teman memiliki jiwa entrepreneurship, menjadi seorang pakar yang bisa dipanggil kemana-mana. Nah inilah harapannya teman-teman gitu ya, sebagai seorang smart ASN gitu ya, yang memiliki 8 nilai ini, sehingga sehingga bisa menuju kepada digital talent leader, seorang pemimpin yang bisa menggunakan memanfaatkan digitalisasi ini kan gitu teman-teman ya. Jadi kami berharap teman-teman, saya kira 8 ini sudah nampak jalannya gitu, bahkan teman-teman juga sudah mulai melakukan, sehingga teman-teman teruslah lakukan gitu kan ya, konsisten berbuat baik gitu ya, sehingga nanti akan terpenuhi 8 smart ASN ini secara mudah tentunya ya, karena saya yakin semuanya teman-teman akan mendapatkannya. Integritas, teman-teman pasti memiliki integritas sebagai seorang ASN yang baik, seorang peneliti yang baik. Nasionalisme jelas, teman-teman mungkin di luar negeri tadi ya sudah disampaikan,
mungkin ada tawaran gitu ya, tetapi ingin pulang ke Indonesia. Nasionalisme, profesionalisme sebagai seorang periset, mencapaikan kebenaran ilmiah gitu ya, berwawasan global. Hasil riset teman-teman bukan hanya Indonesia, tadi disampaikan oleh teman-teman gitu ya, memiliki keterampilan IT gitu ya, mengendalikan smartphone, mengendalikan laptop gitu kan ya, software dan hardware-nya kan gitu teman-teman ya, memiliki kemampuan berbahasa asing, hospitality kita ramah kan gitu ya, networking kita punya jejaring, dan kita memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship tadi ya, kepakaran dan sebagainya. Ini harapannya teman-teman ya, menjadi seorang yang smart ASN. Tentunya smart ASN ini yang akan menuju kepada birokrasi yang berkelas dunia teman-teman ya. Ada pergaulan internasional yang tentunya kita harus menguasai IT dan bahasa asing, jiwa hospitality gitu ya, ramah ya, entrepreneurship, jaringan yang luas, wawasan global dan sebagainya ya. Untuk menuju apa? Untuk menuju yang ASN yang yang smart ASN tadi gitu ya. Jadi smart ASN itu adalah ya ASN yang memiliki kemampuan untuk mengikuti, beradaptasi dengan perubahan transformasi digital gitu ya. Jadi teman-teman sekarang ya mungkin sudah mengikuti, sudah beradaptasi juga dengan perubahan transformasi digital untuk menunjang tugas teman-teman sebagai seorang periset gitu ya. Contohnya nih teman-teman menggunakan AI gitu kan ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tetapi teman-teman, pesan saya adalah ketika teman-teman sudah mengikuti, beradaptasi ya pada perubahan digital ini dalam penggunaan AI gitu ya, artificial intelligence ini ya, teman-teman harus bijak gitu kan ya. Karena apa? Karena ya kecerdasan buatan ini ya tentunya ada pengaruh dari keterbatasan kan gitu teman-teman ya. Jadi sesuai dengan input gitu kan ya, sesuai dengan asupan yang telah diberikan kepada mesin itu gitu teman-teman ya. Ketelusuran informasinya terbatas gitu teman-teman ya. Sumber informasinya mungkin tidak valid, dan itu yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar kita dalam dalam aktivitas akademis gitu ya. Contohnya teman-teman mungkin pernah atau sering melihat ada seseorang yang menulis karya tulis ilmiah dengan bantuan ChatGPT. Kan gitu teman-teman ya. ChatGPT kan mudah sekali, buatkan abstrak dari masalah ini, seret jadi copy paste. Kan gitu teman-teman ya. Itu yang tidak diharapkan tentunya ya. Jadi harus ada harus ada syarat dan ketentuannya tentunya teman-teman ya. Kita harus menghadapi perubahan informasi digital dengan 4 prinsip ini teman-teman. Gitu ya. Ini ada di agenda 3. Tadi masih ingat mungkin teman-teman ya, dijelaskan tentang digital skill gitu ya, digital culture, digital ethic dan digital safety. Bagaimana kita memanfaatkan digital ini ya, transformasi digital ini untuk kebaikan kita, menunjang tugas dan fungsi kita sebagai periset. Tentunya itu teman-teman ya. Jadi 4 hal ini yang bisa teman-teman terapkan sehingga teman-teman menjadi seorang ASN yang betul-betul gitu ya, memanfaatkan literasi digital ini dengan baik untuk menunjang tugas dan fungsinya. Itu teman-teman ya. Jadi dalam rangka Indonesia Digital Nasional ini kita berharap kita menjadi seorang yang smart ASN gitu ya, dengan 8 nilai tadi. Integritas gitu ya, dan tentunya juga kita bisa menghadapi gitu ya, mengadopsi juga terkait dengan transformasi digital ini dengan syarat dan ketentuan tadi gitu ya, tidak langsung diterima gitu kan ya kalau teman-teman menggunakan yang ChatGPT dan sebagainya. Kan itu teman-teman ya. Oke, ini agenda 3 teman-teman ya, penguatan agenda 3, dan di dalam bahan tayang ini gitu ya, saya sudah membuat overview modul teman-teman. Saya membuat overview modul ini berawal dari saya bertanya setiap peserta gitu kan ya, untuk bertanya pada pembelajaran MOC agenda 1, agenda 2, agenda 3 apa yang telah dipelajari kan gitu teman-teman ya. Wah saya menonton videonya aja Pak Indra kan gitu teman-teman ya. Saya melihat bahan tayangnya saja Pak Indra kan gitu ya. Jadi teman-teman, bahan tayang ini saya buat untuk memudahkan teman-teman gitu ya. Jadi saya membuat overview gitu ya, rangkuman atau kisi-kisi lah teman-teman ya, dari setiap modul. Jadi teman-teman silakan untuk bisa melihat nih modul 1, agenda 1 gitu ya. Bisa diklik agenda 1, ada apa saja sih di agenda 1 gitu ya. Agenda 1 ini materinya gitu ya. Ada 3 modul. Nah, ini diagramnya gitu teman-teman ya. Jadi saya dulu ini terinspirasi dari pelatihan membaca cepat teman-teman.
gitu ya. Saya ingin tahu membaca cepat itu seperti apa sih gitu ya. Membaca dengan cara cepat tetapi nempel gitu teman-teman ya. Kan bingung gimana caranya kan gitu ya. Ikuti pelatihannya ternyata ini teman-teman. Dibaca, buatkan mind map-nya kan gitulah kurang lebih teman-teman ya. Jadi ini adalah kisi-kisi teman-teman ya di agenda 1 ya di apa di sikap perilaku bela negara itu ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3. Ini adalah kisi-kisinya. Silakan teman-teman ya untuk bisa melihat ke sini untuk nanti pada saat penyusunan aktualisasi, ini tuh ada di agenda mana ya? Nanti teman-teman bisa cari di sini. Gitu ya. Ini adalah contohnya, ini sintetis modul 1, agenda 1, ini ya. Jadi di modul 1 itu ada wawasan kebangsaan berbicara apa saja. Bela negara itu ada apa saja. Kan gitu teman-teman ya. Ini di dasar hukum bela negara, teman-teman ya. Ini adalah kisi-kisi yang Indra kumpulkan, teman-teman ya, sehingga nanti teman-teman bisa lebih mudah untuk membacanya, gitu ya. Ini agenda 1, teman-teman bisa loncat ke agenda 2, gitu ya. Agenda 2 ada apa saja, kan gitu teman-teman ya. Yang core value berakhlak itu teman-teman ya, ada 7 modul. Ini yang agenda ketiga, gitu ya. Nah ini teman-teman ya bisa bisa diakses oleh oleh smartphone kapanpun dan dimanapun teman-teman ya. Ini bentuk renungan indera lah gitu kurang lebih teman-teman ya. Bagaimana caranya ya supaya teman-teman bisa bisa belajar dengan cepat gitu kan ya. Wah ini saya buatkan kisi-kisi gitu ya. Masih ingat dulu waktu kuliah ya teman-teman, saya tuh kalau mau UAS itu mau ujian gitu ya, saya selalu minta ke dosen, Pak, nanti kisi-kisinya apa nih untuk keluar ujian kan gitu teman-teman ya. Jadi ini salah satunya lah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, ini silakan bisa diakses di bantai yang ini. Oke teman-teman, ini adalah peran saya sebagai coach nanti di dalam kegiatan rancangan aktualisasi ya sampai dengan pelaporan aktualisasi gitu ya. Dan nanti ada peran mentor teman-teman ya supaya teman-teman memahami peran saya sebagai coach ya dan peran atasan atasan langsung teman-teman sebagai mentor gitu ya. Jadi tentunya saya nanti akan memberikan motivasi kepada teman-teman. Karena apa? Karena ya saya tidak tahu terlalu percis ya dengan konten yang telah miliki oleh teman-teman. Kan gitu teman-teman ya. Teman-teman mau menjelaskan apapun gitu ya. Paling saya tahu, oh ini arahnya ke sini gitu kan ya. Nah saya akan mencoba melihat itu gitu ya. Memotivasi teman-teman. Saya sifatnya memberikan arahan teman-teman. Yang memberikan putusan adalah teman-teman dengan mentor. Jadi kita tidak coach itu tidak menentukan gitu ya. Yang menentukan itu adalah mentor dan teman-teman. Ya, teman-teman dan mentor yang selalu untuk memberikan penentuan gitu ya. Tentunya saya juga akan melakukan monitoring teman-teman. Ya, tahapan teman-teman sudah sampai mana gitu ya. Nanti bahan tayangnya sudah saya siapkan teman-teman nih seperti ini ya. Tuh, saya sudah menyiapkan teman-teman. Sinkronus nanti di hari ini teman-teman ya. Hari ini saya mau ngapain aja gitu ya. Nanti hari ini berharap gitu ya. Contohnya teman-teman nanti di hari Selasa contohnya ya. Oh ini hari ini aja dulu nih. Hari ini adalah pembualatan dan keterkaitan di alat SAR CPNS. Agenda 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Nah, teman-teman memulai berkomunikasi dengan mentor. Nah, gitu ya. Peserta memiliki 3 atau 4 isu ya di dalam dan mulai menuliskan rancangan aktualisasi. Bagaimana format rancangan aktualisasinya? Di sini ada teman-teman. Ya, ini tinggal diklik, di sini ada contohnya, di sini ada contoh proposal pendanaan riset. Nanti tinggal teman-teman tinggal diklik saja. Itu ya. Jadi peran saya sebagai coach adalah nanti saya memberikan motivasi, memberikan masukan terkait dengan pilihan-pilihan isu. Yang menentukan bukan saya, teman-teman. Teman-teman dan mentor gitu ya. Karena yang tahu substansinya adalah teman-teman dan mentor ya. Saya memberikan monitoring ya dan memberikan konselor juga ya dalam waktu-waktu yang tertentu yang sudah ditentukan. Aduh, mohon maaf. Saya minum dulu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya. Coaching ini tentunya saya akan melakukan pendampingan nih kepada teman-teman. Ya, pendampingan dan bimbingan selama rancangan terkait dengan outline-nya, kan itu teman-teman ya. Mungkin lebih kepada konten dari materi-materi agenda 1, 2, dan 3-nya
gitu ya teman-teman ya. Bagaimana teman-teman bisa menerapkan nilai dasar core value ASN seperti tadi pemanasan global kan gitu teman-teman ya. Mana nih nilai-nilai core value mana yang teman-teman angkat dari aktivitas-aktivitas yang tadi ya, dari kegiatan-kegiatan yang tadi gitu teman-teman ya. Nanti kita akan membantu menggali potensi. Saya akan bertanya kepada teman-teman, kira-kira apa ini alternatifnya, kan gitu teman-teman ya. Teman-teman yang akan menentukan. Karena apa? Sekali lagi teman-teman yang paham kontennya, kan gitu ya. Saya hanya men-trigger saja, kan gitu teman-teman ya. Dengan pendekatan orang dewasa tentunya teman-teman ya. Teman-teman sudah dewasa semuanya gitu ya. Saya tidak membimbing seperti skripsi atau disertasi teman-teman. Ya, jadi kalimatnya saya cek satu persatu enggak teman-teman ya. Jadi saya tidak seperti seorang pembimbing skripsi ya, tesis atau disertasi yang melihat detail tulisan teman-teman gitu kan ya. Paling nanti saya ingatkan aja gitu ya. Kalau ada yang memang terlalu prinsip gitu kan ya kesalahannya. Jadi ini teman-teman peran mentor ya atasan langsung teman-teman yang sudah ditunjuk. Jadi mentor ini memiliki tentunya sudah diberikan ya pemahaman gitu ya tentang kebijakan umum penyelenggaraan latsar ini kan gitu teman-teman ya. Ada nilai-nilai core value kan gitu teman-teman ya. Ada contoh-contoh role model gitu kan ya. Ada contoh-contoh pola perilaku berakhlak yang mungkin akan bisa disampaikan kepada teman-teman juga kan gitu ya. Dan tentunya bimbingan ini dilakukan secara langsung ya, secara asinkronus gitu kan ya. Jadi langsung tanpa tanpa adanya kita ya sebagai coach gitu ya, silakan. Jadi waktunya juga disesuaikan gitu ya dengan teman-teman. Kalau dengan coach kan ada jadwalnya ya teman-teman ya. Tapi kalau berkomunikasi dengan mentor teman-teman ya silakan disesuaikan dengan jam dengan waktunya gitu ya, jam ngantor gitu kan ya. Ini silakan ya teman-teman untuk berkomunikasi dengan mentornya. Ini ya mentoring, memberikan pembimbingan ya kepada teman-teman terkait dengan konten tentunya ya. Ini silakan nanti bisa dibaca. Ini peran coach dan mentor teman-teman ya. Sebetulnya kita juga mengarahkan tetapi lebih kepada list isunya gitu kan. Ya, isunya sudah ada gitu ya. Ada dari komunikasi teman-teman dengan mentor. Baru kita melakukan list isunya. Kan gitu teman-teman ya. Silakan nanti kita berproses bersama-sama tentunya. Ya, ini ada. Nah, ini teman-teman ya untuk saya sampaikan ada beberapa indikator penilaian ya rencana aktualisasi sehingga teman-teman bisa melihat dari sini teman-teman gitu ya. Jadi dimulai dari akhir gitu ya, dimulai dari hasil penilaian yang baik gitu ya. Nah, penilaian yang paling tertinggi adalah isu yang teman-teman angkat itu aktual gitu ya, dianalisis dengan baik disertai dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan aktualisasi agenda 3. Agenda 3 apa? Kan gitu teman-teman ya. Agenda 3 itu tadi adalah peran dan kedudukan fungsi teman-teman dan SMART ASN. Kan gitu teman-teman ya. Gagasan kreatif sebagai terobosan untuk memecahkan isu yang tergambar dengan jelas dan memiliki lebih dari 3 kegiatan memecah isu. Jadi teman-teman ya, isu-isu yang teman-teman angkat, jadi kan minimal ada 3 isu tuh gitu ya. Teman-teman analisis APKL USG. Dari 3 ini maka ada 1 kan gitu teman-teman ya. Nah, dari 1 itu minimal teman-teman ada 3 kegiatan gitu ya. Minimal ada 3 kegiatan. Karena apa? Karena nilainya ada di sini teman-teman. Ya, nilainya 85 sampai 100. Gagasan kreatif gitu ya, memiliki lebih dari 3 kegiatan pemecahan isu. Nah, itu teman-teman ya. Ada contohnya, silakan teman-teman ya. Ada contoh-contohnya, silakan nanti teman-teman bisa memberikan contoh. Jadi artinya teman-teman silakan berpikir yang lebih komprehensif. Nanti kita bantu ya teman-teman apabila ada yang kurang kegiatannya gitu ya, atau nanti ada redundant dan lain sebagainya, nanti kita berkomunikasi. Ini ya teman-teman, silakan bahan tayang ini dipelajari supaya teman-teman bisa lebih mempersiapkan diri gitu kan ya. Target kita nilainya antara 80 sampai 100 teman-teman gitu ya. Levelnya udah level 4 lah. Kan gitu teman-teman ya. Ini isu yang diangkat aktual analisis kan gitu teman-teman. Oh, nilainya ini saya memberikan bocoran kepada teman-teman gitu ya untuk para penguji dan mentor dan coach dalam memberikan penilaian.
Supaya teman-teman berada di standar di angka level 4, teman-teman. Gitu ya, berada di level angka 4. Oke, ini adalah contoh untuk monitoring mingguan gitu kan ya. Jadi ini silakan apa namanya, ada kartu bimbingan gitu ya. Nanti teman-teman silakan apabila ada apa, kan sudah ada waktunya ya, kegiatan 1 2 3, teman-teman silakan tanggalnya tanggal berapa, catatan bimbingannya apa. Ya sebetulnya di sini sudah ada kisi-kisinya nih teman-teman ya. Sinkronus 1 nih, coaching agenda hari ini teman-teman gitu ya. Ada di sini sinkronus bimbingan rancangan aktualisasi apa aja ini kegiatannya. Nanti kita bisa bertemu nih gitu kan ya. Ada rancangan luring, kita bertemu tatap muka langsung, apa yang dibahas ini teman-teman. Nah, kan gini teman-teman ya. Ini sudah ada apa? Sudah ada kisi-kisinya lah gitu ya. Sehingga nanti teman-teman bisa ngikuti aja ini alurnya, sehingga teman-teman apa, bisa menyesuaikan dan bisa selesai tepat waktu gitu ya. Boleh loncat ya. Ini sudah selesai ya udah ke bawah aja, gak masalah teman-teman ya. Itu tergantung dari apa, kecepatan teman-teman gitu ya. Ini contoh-contoh apa, formulir penilaian sehingga teman-teman sudah tergambarkan gitu kan ya. Makanya teman-teman tetapkan level kita ada di level 4 supaya nilainya paripurna ya. Levelnya level 4 paripurna. Gimana caranya supaya level paripurna level 4? Di sini sudah ada indikatornya teman-teman. Ya. Nah, sudah ada indikatornya. Isu yang diangkat aktual bla bla bla. Teman-teman silakan dibaca. Gitu ya, gagasan kreatifnya gitu ya. Tahapannya lain sebagainya sudah dijelaskan di sini teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi saya tegaskan lagi output teman-teman itu ada 3 teman-teman. Ya, jadi output teman-teman itu ada 3, ada rancangan aktualisasi. Ya, jadi teman-teman membuat rancangan aktualisasi ada formatnya. Dan selanjutnya dari rancangan aktualisasi ini gitu ya, apa, sedikit merubah gitu kan ya, tidak terlalu semuanya berubah, dari rancangan itu menjadi laporan aktualisasi gitu ya, sama gitu kurang lebih seperti itu gitu teman-teman ya. Dan ada proposal pendanaan penelitian. Topiknya apa? Topiknya sama tentunya dengan RA dan LA gitu ya. Jadi kalau di rancangan aktualisasi ini teman-teman mengangkat sebuah isu gitu kan ya. Nah, kalau di proposal pendanaan ya sebuah apa, sebuah proposaling terkait dengan isu yang diangkat di dalam RA dan LA tadi. Gitu teman-teman ya. Jadi ini output kita ada 3 dan apa namanya, proposal ini tidak harus apa namanya dalam posisi yang apa namanya tersubmit gitu kan ya, atau di apa 100% didanai, enggak gitu ya. Yang penting proposalnya sudah layak gitu teman-teman ya. Siapa yang bisa mengukur layak tidaknya? Ya mentor teman-teman gitu ya, dan penguji nanti. Pengujinya tentunya dari para periset juga teman-teman ya. Oke, ini adalah tahapannya teman-teman. Ini adalah bahan tayang kita. Jadi nanti bisa jadi saya mengupdate ini teman-teman. Ya, mengupdate ini. Jadi pastikan bahan tayang ini ada di teman-teman gitu ya. Bisa diakses oleh teman-teman. Di sini ada format rancangan aktualisasi ya. Teman-teman tinggal diklik saja gitu kan ya. Ini maka apa namanya, akses ini masih saya tutup gitu kan ya, karena tadi masih ada yang minta linknya, tapi nanti akan saya buka untuk teman-teman apa namanya di kelompok kita ini gitu ya. Jadi tidak ada lagi akses ini, saya akan memberikan akses ini, tidak perlu meminta akses kepada saya itu teman-teman ya. Contohnya ini contoh rancangan aktualisasi sudah saya buka. Kalau yang ini, jadi ini teman-teman ya, ini contoh-contohnya, silakan. Banyak ya teman-teman ya, silakan teman-teman bisa ini contoh proposal pendanaannya sudah terbuka juga ya. Jadi silakan, ini sudah ada gambaran informasinya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini bahan tayangnya dan ini adalah tahapan-tahapannya teman-teman. Kita ada jadwal bimbingan tanggal sekian dan sebagainya gitu ya. Ini apa namanya, sudah Indra siapkan kegiatan-kegiatannya, dan mungkin nanti kita akan kita update ya, akan saya sampaikan ke teman-teman juga. Nanti tanggal 14 Juni kita ada evaluasi rancangan aktualisasi, ngapain aja ini dia gitu ya. Barulah kita nanti aktualisasi tanggal 19 Juni sampai 3 Agustus. Di tempat kerja ngapain saja teman-teman, ini dia gitu ya. Jadi nanti teman-teman apa, saya bisa melihat, memantau teman-teman, bisa langsung berdiskusi gitu kan ya. Mungkin kita bisa Zoom gitu ya. Silakan nanti bisa berkomunikasi dengan saya ya. Ini ada bimbingan secara terjadwal nanti Senin 27 September gitu ya. Nah, ini juga, dan nanti kita berakhir di 7 Agustus teman-teman.
Ya, teman-teman melakukan seminar, laporan akhir di depan penguji, mentor, dan coach. Ya, seperti itu. Dan saya berharap juga kita akan membentuk apa namanya grup WhatsApp bersama teman-teman ya. Jadi izin teman-teman kalau sudah membentuk grup WhatsApp-nya nanti dimasukkan saya gitu ya, Mas. Oke, ketua kelas kita Mas apa Doni tadi ya? Siapa? Mohon izin teman-teman. Nama Doni. Ya, Mas Doni ya, Mas Doni nanti silakan Mas Doni bisa bisa klik nomor handphone saya di sini ya. Nanti bisa diklik nomor handphone saya di sini dan bisa menghubungi saya terlebih dahulu gitu ya, dan nanti saya bisa bergabung ya dengan teman-teman untuk di grup WhatsApp bimbingan coaching ini. Gitu. Oke, saya ini dulu, saya pastikan dulu ke teman-teman bahan tayangnya. Saya kirimkan gitu ya. Sudah dikirim teman-teman, silakan teman-teman dibuka terlebih dahulu dan saya akan membuka akses tadi yang masih tertutup. Oke, silakan teman-teman dibantu dulu, bisa dibuka enggak? Bisa dibuka enggak teman-teman? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik. Untuk yang format rencana aktualisasi bisa dibuka enggak atau masih restricted? Bisa. Bisa ya? Oke, sudah dibuka ya. Oke, baik. Sip. Oke, itu teman-teman untuk kegiatan hari ini gitu ya. Untuk setiap pertanyaan gitu ya, silakan teman-teman hubungi nomor WhatsApp saya yang ada di bawah. Jangan sungkan-sungkan untuk saling berkomunikasi gitu ya, dan saya akan berusaha untuk secepatnya menjawab teman-teman. Gitu teman-teman ya. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis juga, teman-teman. Mohon maaf, ini lebih dari 5 menit. Ya, sekali lagi, teman-teman saya sampaikan, apabila ada pertanyaan yang lain sebagainya, silakan jangan sungkan untuk WhatsApp saya langsung, gitu ya. Tidak perlu laporan dulu ke Mas Ramadoni ya. Langsung aja ke saya apabila ada secara konten agenda 1, 2, 3, 4 atau kegiatan coaching ini ada hal yang perlu dipertanyakan. Sekali lagi Mas Doni nanti hubungi saya ya untuk saya mendapatkan nomor Mas Doni dan bisa diundang saya ke grup WhatsApp. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dulu dari Mas Rudi nih. Ayo Mas Rudi, bagaimana? Iya, terima kasih Pak Indra penjelasannya. Ya. Menarik nih. Output dari Latsar saya lebih fokus ke ini. Tadi outputnya kan ada RA, LA sama proposal ya Pak. Nah, Ya. menariknya tadi dari pembicaraan kita di awal juga ada teman-teman yang sudah mulai menyusun proposal begitu, karena diminta untuk menyusun. Nah, kalau dari penjelasan Pak Indra, ini yang saya tangkap itu mestinya kita mulainya dari RA dulu, karena Ya. kita memilih isu, kemudian tapisan isu, kemudian ada LA, baru kita ke proposal gitu. Nah, menariknya kok kita ya tadi kita diskusi itu ada yang langsung ke proposal, apakah RA dan LA-nya itu kemudian menyesuaikan isi proposalnya atau bagaimana itu? Oke. Ya, oke. Idealnya kan kita berangkat dari sebuah fakta, data, isu-isu kontemporer yang sedang hangat dibicarakan, kan gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ada lonjakan luar biasa gitu kan ya, letupan luar biasa sehingga disiapkan langsung ke proposal pendanaannya. Oke, gitu ya. Berarti RALA-nya teman-teman usahakan bisa konsisten, kan gitu teman-teman ya. Nah, ini tantangan kita ketika mau konsisten itu dalam analisisnya ini ya saya khawatirkan teman-teman. Gitu ya. Saya khawatirnya karena sudah ada hal yang seperti tadi isunya gitu kan ya. Pada saat melakukan teknik APKL kan ada 3 isu yang diangkat dulu nih teman-teman gitu kan ya. Isu 1, isu 2, isu 3. Yang sedang diangkat oleh teman-teman ada proposalnya mungkin isu yang pertama gitu contohnya ya. Saya khawatirnya pada saat APKL teman-teman terlalu subjektif ke angka 1 ini. Jadi nilainya semua dibesar-besarin gitu ya. Padahal mungkin bisa jadi isu yang kedua, ketiga itu juga tidak kalah kekhalayakannya kan gitu teman-teman ya. Makanya idealnya gitu kan ya, proposal ini bisa di akhir, bisa jadi dari isu yang diangkat dengan bersama-sama mentor gitu kan ya. Tetapi kalau teman-teman sudah memiliki keyakinan visioner ke depan gitu ya Mas Rudi ya.
Ya itu silakan nanti paling nanti saya mengujinya teman-teman ya. Saya mencoba untuk bertanya menguji teman-teman apakah betul teman-teman memberikan nilai sehingga isu yang diangkat ini adalah ini pilihannya gitu. Dari mana angka nilai yang diberikan di dalam APKL dan USG ini kan gitu teman-teman ya. Jangan sampai karena saking kita ngebetnya ke isu yang kita angkat gitu kan ya. Dari 3 isu yang kita angkat nih kita ngebet ke isu yang pertama, akhirnya nilainya ditinggi-tinggiin supaya itu menjadi pilihan kan gitu teman-teman ya. Nah itulah yang nanti akan kita uji cobakan di teman-teman ya. Saya akan lebih bertanya kepada teman-teman gitu kan ya, mempersiapkan diri supaya teman-teman juga lebih siap nanti ketika ditanya oleh penguji kan gitu teman-teman gitu ya. Jadi kita lebih berkomunikasi itu. Itu ya Mas Rudi. Jadi idealnya memang dari RA dulu gitu kan ya. Ya jelas ya RA nanti ke LA gitu kan ya kan sama tuh satu ini. Dan sebetulnya ya proposal ini bisa berjalan berdampingan ketika isunya sudah ditetapkan gitu ya. Pertanyaan besarnya kalau isu sudah ditetapkan nanti analisisnya mudah-mudahan kuat nih kan gitu ya. Feeling teman-teman bagus nih gitu kan ya. Jadi isunya benar-benar aktual gitu ya. Isunya benar-benar memiliki kelayakan yang tinggi untuk segera diselesaikan. Gitu ya, Mas Rudi ya. Ya, baik Pak Indra, terima kasih. Oke, baik teman-teman ya. Oke, teman-teman silakan sesuaikan dengan jadwal yang sudah kita tetapkan dan nanti apabila ada update ya, nanti saya akan sampaikan di grup WhatsApp teman-teman. Oke, gitu ya. Oke, baik terima kasih untuk hari ini teman-teman ya. Dan tentunya kita akan bertemu lagi sesuai dengan jadwal gitu kan ya. Dan sekali lagi nanti Mas Ramadhani kami tunggu WA-nya ya untuk kita supaya bisa bergabung di grup WhatsApp supaya nanti saya bisa berkomunikasi dengan teman-teman melalui WhatsApp ini. Gitu ya. Oke, Sudah di baik. WA, Pak. Sudah di WA. Sorry. Siap, Mas Ramadhani. Saya cek dulu. Oke, mana-mana. Oke, ini ya yang 0804 ya, Mas ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, itu dia teman-teman ya untuk hari ini. Sekali lagi teman-teman, nanti saya akan menghubungi Mas Doni dan kita bisa bergabung di dalam satu grup WhatsApp bimbingan coach gitu ya dan kita bisa berkomunikasi di situ. Saya akhiri teman-teman untuk pertemuan kita yang pertama dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.